Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ayaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul muslimin, jamaah salat subuh mushola Miftahul Jannah yang dirahmati Allah SWT, Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, mari kita kembali bersyukur kepada Allah SWT. Biqauli alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam yang insya Allah masih melekat di dada kita tingkatkan, kita pertahankan, jangan sampai lepas dari diri kita. Nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah di tempat yang kita cintai ini. Orang yang sholat subuh berjamaah berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sholat subuh berjamaah Allah beri pahala tambahan seperti orang yang sholat malam sepanjang malam. Tadi malam kita sholat isya berjamaah, kemudian di tempat ini juga, maka Allah beri tambahan pahala seperti orang yang sholat malam setengah malam. Tadi sebelum kita sholat subuh, kita sholat 2 rakaat, sholat sunat fajar, maka Allah beri pahala lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau ditanya siapa yang paling kaya hari ini, jawabannya adalah kita semua yang melaksanakan sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiah batin. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri agar Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat, menggunakan nikmat Allah dipakai untuk maksiat, menggunakan nikmat Allah dipakai untuk melakukan perbuatan yang perbuatan itu mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita akan melanjutkan kajian kuliah subuh. Kuliah kayak mahasiswa, kuliah subuh. Sudah 2 kali kami izin ya. Tadi malam belum tanya. Ternyata hari ini jadwal kita. Belum sengaja bawakan ini materi yang dikaji di Pondok Hadis Arba'in. Ini dikaji juga di Masjid Hajah Nuriyah Banjarbaru. Baru 4 kali pertemuan. Ini nanti kami tinggal sini. Yang mau membaca, yang mau punya bukunya, kalau Pak Haji ke pondok nanti dikasih. Yang mau aja, karena ini manfaatnya besar sekali. Orang yang hafal 40 hadis dari Nabi ya, maka nanti akan dibangkitkan bersama para syuhada, para ulama, para ahli fikih. Cukup menghafal 40 hadis. Jadi 40 hari selesai.
40 hadis, 40 hari selesai. Tapi kalau anak saya itu 40 hadis itu 2 hari selesai. 2 hari aja, karena memang pendek-pendek. Nah, hadisnya pendek. Mungkin ada hadis yang dihafal cuma 5 menit hafal. Bahkan sudah hafal duluan gitu kan. Nah, jadi tema kita pagi ini adalah dengan puasa sarana untuk meraih kemenangan. Jadi puasa ini satu jalan, wasilah, perantara untuk mendapatkan kemenangan yang Allah tawarkan kepada kita setiap hari. Ya, setiap hari kita kan mendengar panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita sholat, mari kita meraih kemenangan, dan gitu. Dan itu selalu dikumandangkan, ya. Walaupun pada akhir-akhir kemarin itu banyak yang menista, ya. Artinya yang memperolok-olokkan panggilan yang mulia ini. Tapi ini menunjukkan bahwa firman Allah itu benar. Kalau nggak ada yang mengolok-olok, malah nggak benar nanti, ya kan? Karena Allah sudah mengatakan, apabila kamu menyeru untuk melakukan sholat, seruan itu disebut seruan adzan, maka mereka itu mengolok-olok, mempermainkan, gitu ya. Allah beritahu yang demikian itu terjadi karena mereka itu tidak menggunakan akalnya, alias tidak mengerti. Nah, gitu. Nah, itu sama dengan menista agama itu. Tapi karena yang menyampaikan ini pejabat yang kebal hukum, maka tidak ada tuntutan apapun. Tapi penista agama kalau di Indonesia itu sudah melanggar hukum, ya kan? Seperti yang saya pelajari di dunia perkuliahan tentang hukum, itu melanggar hukum sekali. Maksudnya sekali itu banget, bukan hanya sekali gitu ya, banget sekali. Tapi karena masih ada bulunya sehingga yang terlihat bulunya. Jadi hukum masih pandang bulu, ya kan? Makanya beruntunglah bagi kita yang punya bulu kan, tidak akan terkena hukum gitu ya. Tapi Allah tidak tidur, gitu kan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini mungkin informasi tambahan ya. Ini, waktu kita tadi sholat subuh nih bersama imam kita, kemudian imam kita salam sebagai tanda akhirnya sholat. Kemudian sebelum kita itu mengubah posisi kaki kita yang kanan waktu tawarruk, kemudian kita zikir setelah sholat, istighfar 3 kali, kemudian Allahumma anta salam, kemudian tahlil ya Pak ya, 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali aja. Ini kalau dibaca enggak sampai 2 menit selesai. Manfaatnya menurut riwayat oleh Imam Tirmidzi ada 6 keutamaan, ya. Gampang itu, 6. Yang pertama, Allah akan memberikan 10 pahala. Yang 10 pahala itu mewajibkan kita dimasukkan Allah ke dalam surganya. 10 pahalanya, nah, bukan 1. Yang kedua, Allah akan mengampuni 10 dosa besar kecuali syirik. 10 dosa diampuni oleh Allah, hanya zikir nggak sampai 2 menit. Ini sholat subuh dan sholat maghrib. Nah. Yang ketiga, Allah akan melindungi kita dari gangguan setan. Kalau Allah melindungi kita dari gangguan setan, maka kita akan selamat. Ya. Yang keempat, kita akan diangkat oleh Allah sebagai tambahan, yaitu 10 derajat. 1 derajat ke derajat yang kedua itu jarak langit dan bumi perjalanan 500 tahun. Ini 10 ini, tinggal dikalikan, ya kan? Yang keempat ini. Yang kelima, Allah akan melindungi kita dari 10 perkara yang kita tidak suka. Satu hari itu, ya, kita tidak suka 10 perkara. Allah lindungi, Allah tutup. Yang keenam, Allah akan melindungi kita dari 10 perkara yang membuat kita celaka. Kecuali kalau hari itu kita berbuat syirik. Makanya syirik itu sumber kecelakaan. Nah, jadi cukup kita beramal sholat jamaah, ya kan? Jamaah subuh, kemudian setelah salam zikir. Enggak sampai 2 menit, ya kan? Pahalanya Masya Allah, luar biasa. Nanti Mas catat itu pahalanya. Latihan, siapa tahu nanti malaikatnya keliru kan? Ada yang terselip nggak tercatat, catat, ya kan? Belum lagi yang tambahan-tambahan yang dalam khotimah tadi kan. Belum lagi ini di bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan itu amal yang sunnah aja dinilai seperti wajib. Yang wajib dilipat gandakan, sekecil apapun. Dan ketika kita mengetahui fadilah atau keutamaan dari amal, maka membuat kita semangat untuk beramal.
Kalau kita nggak tahu manfaatnya kan kayak seperti obat. Kalau nggak tahu khasiatnya, ngapain kita mengkonsumsi kan? Misalnya sabu-sabu, oh manfaatnya bisa teler misalnya. Soalnya nyabu, ya tidak apa-apa ya, nyabu kan. Nyarap bubur, gitu, tidak apa-apa. Malah sahur kan. Nah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 183, ayatnya cuma ini aja, Pak. Sejak Nabi Muhammad diberi wahyu tentang puasa, ya ini aja. Al-Baqarah 183, Al-Baqarah 184, Al-Baqarah 185, diselani doa Al-Baqarah 186, kemudian 187. Ini tentang ayat-ayat tentang puasa. Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya hai ayyuha wahai alladzina, orang-orang yang amanu, mereka yang telah beriman. Jadi yang diseru ini khusus orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Isi seruannya apa? Allah menyatakan dalam bentuk pernyataan, kutiba, ditetapkan, diwajibkan, diperintahkan. Kalau Bapak Ibu membaca kalimat dalam bahasa Arab, khususnya kata kerja yang diawali dengan baris depan o, ya, saya kutiba kan o, maka artinya di, nah, itu ya, itu di, kutiba diwajibkan, ditetapkan. Tapi kalau diawali dengan harokat fathah K, jadinya kataba, itu mewajibkan, menetapkan, menyuruh, gitu ya, memerintahkan. Nah, itu kutiba alaikum, ala ataskum kalian. Siapa kalian tuh? Yang beriman tadi. Yang beriman tadi yang disuruh. Apa? Asyam, puasa. Kenapa kok siam bukan saum? Nah, ini ada sejarahnya. Di dalam Al-Qur'an itu tidak banyak. Ya, kata siam itu hanya 9 kali saja. Kata saum cuma 1 aja di dalam surah Maryam. Ini siam. Kama kutiba, kama sebagaimana kutiba diwajibkan min dari qabli sebelum kum kalian. Jadi perintah puasa ini diperuntukkan khusus orang yang beriman, juga orang-orang yang beriman sebelum Nabi Muhammad diutus. Jadi ada syariat puasa juga. Nabi Musa dengan kitab Tauratnya, Nabi Isa dengan kitab Injilnya, Nabi Daud dengan kitab Zaburnya. Kalau Nabi Musa itu kewajiban puasanya kalau nggak salah itu 45 hari dalam setahun, ya. Kalau Nabi Isa itu 40 hari. Kalau Nabi Daud itu karena 1 hari 1 puasa, 1 hari buka, berarti setengah tahun. Lama, makin lama kan? Lama. Nabi Muhammad 30 hari. Bulan ini 30 hari insya Allah, ya kan? Bulan terkejut kemarin waktu di Ansari Saleh, kami disuruh menyampaikan pengantar buka puasa yang ke-13, saya bilang gitu. Ternyata baru 12. Ternyata beda ya. Nah, jadi pulang dari Madinah ke Indonesia ada perubahan, ya. Tapi insya Allah hari lebarannya sama kali ya. Puasanya aja yang beda. Yang beda itu cuma tanggalnya, ya. Puasanya sama, ya, kiblatnya juga sama, gitu. Tapi kalau di Madinah itu kiblatnya itu menghadap ke selatan, ya. Berarti Madinah itu berada di sebelah utara Mekah, gitu. Kalau di sekitar Mekah, sekitar Ka'bah itu di sekelilingnya, nah, Ka'bah semua, apa namanya, kiblat semua. Masya Allah, itu manfaatnya luar biasa, itu manfaat daripada ibadah kita di sana. Di Madinah itu 1 waktu itu lebih utama daripada 1000 waktu di masjid lain. Kalau di Masjid Kuba itu kata Nabi, kalau ngambil air wudhu kemudian ke Masjid Kuba, ya, tidak jauh dari Madinah, kemudian sholat 2 rakaat, maka itu dinilai seperti umroh, gitu ya. Tapi kalau kita tadi apa tadi ya, sholat subuh berjamaah, kemudian zikir, menunggu waktu syuruk, sholat syuruk 2 rakaat, malah seperti orang yang ibadah haji sempurna. Nah, makanya kita nanti sampai syuruk aja ya, insya Allah sampai syuruk, kemudian tunggu sebentar, kemudian kita sholat 2 rakaat supaya mendapatkan keutamaan. Apalagi kalau di Mekah itu 1 kali itu bandingannya 100.000 dibandingkan masjid lain.
Makanya kalau kita nanti dikasih kesempatan untuk sholat di sana, maka manfaatkan. Apalagi kalau umrohnya bulan Ramadan, itu kata Nabi, orang yang umroh bulan Ramadan itu seperti haji bersamaku. Nah, insya Allah kalau belum kiamat tahun depan kita nabung dari sekarang untuk umroh bulan Ramadan. Tapi jangan semua kan, nanti kosong kan. Nah, gitu. Umroh bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah bagian daripada keutamaannya ya. Lalu apa ujung ayat tadi? La'allakum, la'alla, supaya, agar, mudah-mudahan. Ini harapan Allah berharap besar kepada kita orang yang beriman ketika kita melaksanakan ibadah puasa ini. Kepada kalian tatakun, kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi takwa ini menjadi tujuan akhir dari sebuah pelaksanaan ibadah puasa. Nah, apakah harapan besar dari Allah kepada kita ini pasti tercapai? Pasti atau tidak? Nah, ini tidak pasti, tergantung kita. Ya, jadi tidak setiap orang yang berpuasa itu sampai kepada makom takwa, tapi ada juga yang tidak sampai. Karena Imam Al-Ghazali itu mengklasifikasi tentang puasa manusia itu ada 3, ya. Ada puasanya orang awam, ada puasanya orang spesial, ada puasanya orang istimewa, gitu kan. Nah, kalau yang awam itu ya hanya dapat menahan tidak makan, tidak minum, gitu aja. Jadi dapatnya haus dan lapar. Kata Nabi kan, berapa banyak orang yang puasa tapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kenapa? Karena tidak mengetahui ilmu. Nah, makanya modal ibadah itu ilmu, ya, ilmu ibadah. Apapun ibadah itu. Puasa harus tahu ilmunya. Salah satunya apa? Syarat rukunnya, gitu ya. Syarat rukunnya kan. Nah, ini yang mengkaji orang fikih ini, ya kan. Tapi kita harus tahu ilmunya, ya kan. Nah, kemudian kita harus tahu batasan-batasannya. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Yang di bulan Ramadan itu yang tadinya boleh jadi nggak boleh, walaupun halal. Makan, minum itu kan halal. Tapi di bulan Ramadan itu ditahan, ya. Waktu jadwalnya saja yang diubah. Hubungan suami istri ditahan, walaupun halal, walaupun istrinya sendiri nggak boleh. Itu. Nah, ini latihan kita. Makanya orang yang berpuasa ini diharapkan akan mendapatkan predikat takwa. Nah, ini ujung-ujungnya takwa. Nah, takwa inilah sebagai sarana agar kita mendapatkan kemenangan. Nah, begitu. Jadi dari pelaksanaan perintah Allah. Sebelumnya, sebelum ayat ini Allah juga menyuruh kepada kita agar kita melaksanakan hukum qisas. Ujungnya juga la'alakum tattaqun. Ujungnya itu gitu. Jadi setiap perintah Allah ya untuk kita laksanakan, larangan untuk kita tinggalkan itu dalam rangka la'alakum tattaqun. Nah, setelah itu lalu Allah menyeru di dalam surah Al-Imran, wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian mendapatkan kemenangan. Kenapa? Karena orang yang beriman dalam melaksanakan ibadahnya itu berdasarkan ilmu, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 2 dinyatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi orang yang mendapatkan kemenangan itu yang dinyatakan Allah pada surah Al-Baqarah ayat 5 adalah orang yang senantiasa menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk dalam pelaksanaan ibadahnya. Makanya ciri-cirinya ayat 3 dan 4. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ini ulun langsung ambil pada hadis nomor 4 ya yang terkait dengan masalah puasa. Ya, hadis nomor 4. Ini Arbaun Nawawi ada 43 hadis. Kenapa kok 43 hadis? Ustadz yang lain menyampaikan bahwa ada 42 hadis karena di dalam hadis yang nomor 27 itu ada 2 hadis. Nah, makanya totalnya ada 43 hadis. Nah, kita kaji sampai suruk yaitu hadis nomor 4 yaitu tentang puasa. Ada hubungannya dengan puasa. Hadis ini pangkal sanadnya adalah Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar itu
namanya Abdullah, putranya Al-Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Riwayat lain, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, kalau yang ini wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi nanti kalau ada yang lain, kok enggak sama? Riwayat itu enggak hanya satu gitu ya. Wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa shaum Ramadan. Kalau hadis yang kedua, puasa ini yang keempat. Tapi kalau di hadis yang keempat ini puasa pada urutan yang kelima setelah haji. Nah, gitu. Nah, rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh dua imam besar yaitu Bukhari dan Muslim. Kalau ada hadis di situ diriwayatkan oleh lebih dari satu perawi hadis, maka contohnya ini, rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh dua imam, sahihnya Imam Bukhari ada, sahihnya Imam Muslim ada. Kemudian Imam Nawawi mengambil dari dua kitab tadi, diambil kemudian disusun seperti ini. Ini Imam Nawawi, tapi ini Madiatul Quran. Di baliknya ada gambarnya. Gambarnya kelihatan ya Mas? Cakep ya? Cakep. Jadi artinya bahwa Imam Nawawi menyusun hadis ini tidak sembarangan. Jadi dikasih tahu, nggak dirahasiakan. Nanti kalau kita cross check di Sahih Bukhari ada, ya kan? Makanya kodifikasi hadis itu bagus sekali karena di situ ada urutan-urutan, ya, urutan tentang hadis itu nomor sekian. Ini kalau Ustaz Adi Dayat ini apal ini, kalau yang nomor-nomor gini, ya kan? Kalau saya apal satu aja, nah itu. Apa itu? Man soma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Hadis nomor 37 kan enggak salah, gitu kan? Imam Bukhari juga menyebutkan man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ini menjadi syarat puasa kita itu mampu enggak menjadikan takwa. Ini syaratnya imanan wa ihtisaban. Itu, imanan wa ihtisaban. Baik, kita kembali kepada hadis tadi. Kita SOP-nya 3 Bapak. Jadi kalau kita belajar hadis punya SOP, standar operasional prosedur. Nah, jadi setelah kita mengikuti ini diharapkan kita dapat 3. Yang pertama kita mengetahui teksnya, syukur apal, gitu ya. Yang kedua mengetahui maknanya, kandungan yang ada di dalam hadis itu. Yang ketiga kita mengetahui bagaimana cara mengamalkannya. 3 itu aja. Jadi kalau kita setelah kajian kita dapat 3, ya. Yang pertama kita sudah bacakan, kemudian kita sudah sampaikan artinya. Nah, kemudian manfaat daripada hadis ini, yang pertama atau satu itu menunjukkan dalil atau dasar bahwa hadis ini merupakan dalil bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang namanya rukun itu sesuatu yang harus dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi maka tidak sah, ya kan? Rukun itu seperti itu. Iman seseorang, keislaman seseorang itu kalau terpenuhi 5 tadi. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi nggak sholat, nggak terpenuhi, ya kan? Nah, harus 5-5-nya terpenuhi. Tapi dari 5 tersebut yang wajib tidak boleh tidak itu 3. Yang satu mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa. Adapun zakat bagi yang diberi kekayaan, adapun haji bagi yang diberi kemampuan. Tetapi puasa itu mampu tidak mampu itu harus dilakukan. Tapi ini masih ringan karena ayat 184 itu kan mangkana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar, gitu kan. Jadi bagi yang dalam perjalanan, bagi yang sakit boleh tidak puasa. Nanti diganti di hari lain sebanyak hari yang ditinggalkan. Ya, tapi tetap mengqadha, mengganti, tidak boleh tidak. Nah, sholat juga. Sholat itu dalam kondisi apapun, sakit apapun, separah apapun harus dilakukan. Standarnya berdiri tegak. Kalau tidak, duduk. Kalau tidak bisa duduk, berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, menggunakan isyarat. Tidak bisa, ya sudah ditunggu tanggal mainnya. Apakah dihitung sampai 8 kan? Kayak pertandingan tinju itu kan. Sampai 8 ternyata enggak, udah kita ditalqin. Diajari, dibimbing mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah supaya husnul khotimah kan. Nah, gitu. Betapa pentingnya bahwa rukun Islam itu mesti ada. Yang kedua, manfaat hadis tadi adalah
bahwa rukun Islam itu menjadi ciri apabila ada pada seseorang, maka seseorang itu disebut muslim. Tetapi kalau tidak ada pada diri seseorang, maka seseorang itu tidak bisa dikatakan muslim. Maka seseorang dikatakan muslim apabila ada 5 rukun tadi. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia mendirikan sholat, dia menunaikan zakat, dia berhaji, dia berpuasa di bulan Ramadan. Tapi bulan Ramadan ini ayyam ma'dudat. Ayat lanjutan 184 ya. Ayyam ma'dudat artinya yang diwajibkan tadi hari-hari yang telah ditetapkan. Yang ditetapkan kalau bulannya bulan Ramadan. Hari-harinya dari tanggal 1 sampai akhir bulan. Jadi kita tidak boleh mengurangi, tidak boleh melebihi. Udah supaya lebih baik untuk tahun ini kita puasanya 31 hari. Ini malah bahaya. Ya, tidak hanya mendapatkan pahala tapi malah mendapatkan dosa, ya kan? Nah, gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena hadis ini berbicara tentang rukun, maka harus dipenuhi, ya kan? Misalnya ya, tadi kan dikatakan buniyal Islam ala khamsin. Buniyal dibangun. Nah, dibangun berarti Islam itu diibaratkan seperti bangunan, ya. Bangunan kayak bangunan mushola ini. Ada fondasinya, kemudian ada dindingnya, kemudian ada jendela-jendelanya, ada atapnya, gitu kan? Kemudian ada aksesorisnya, ya kan? Nah, gitu. Islam juga begitu. Nah, syahadat inilah menjadi landasan terpenting. Maka keimanan seseorang ini tergantung syahadatnya. Kalau imannya itu kuat, mantap, nah, makanya puasa tadi yang imanan tadi. Imanan itu adalah dari kata amana yu'minu imanan. Jadi orang yang benar-benar melakukannya itu karena iman, gitu ya. Kemudian dalam melaksanakannya itu ihtisab. Ihtisab itu apa? Harapannya hanya kepada Allah, bukan berharap kepada manusia. Di tempat kampung saya itu ada orang puasa, selain berharap kepada Allah juga berharap kepada setan. Kenapa? Puasa supaya sakti. Dia melakukan puasa mutih betapa di gua gitu ya, berhari-hari sampai 40. Nanti keluar dari gua jadi orang sakti, jadi orang alim, kemudian buka praktek perdukunan. Itu di kampung saya gitu dulu. Nah sekarang mungkin sudah enggak, sudah bertobat gitu ya. Tapi masih banyak orang yang melakukan puasa motifnya tidak semata-mata karena Allah, masih karena yang lain. Ada orang yang puasa supaya banyak orang jatuh cinta, itu ada. Puasanya gimana? Puasanya itu 40 hari, tetapi diambil setiap hari, dimulai dari Rebu begitu, yang kliwon-kliwon gitu. Nah, itu kejawen, ya gitu. Kenapa? Setelah selesai itu setiap orang melihat itu jatuh cinta, gitu. Setiap yang melihat ini Pak SBO nggak usah ya, nggak usah itu. Nanti malah bahaya, banyak yang jatuh cinta kan. Nah, gitu. Ini maksudnya contoh bahwa ketika kita melakukan puasa itu mesti ihtisaban, hanya berharap kepada Allah. Dan Allah ngasih tahu di dalam hadis qudsi itu, semua amal hamba-hambaku ini dikasih tahu pahalanya. Termasuk tadi sholat jamaah, sholat subuh ini nah pahalanya begini. Kemudian berjamaah 27 derajat. Kalau dilaksanakan di mushola di masjid tambah 20 derajat lagi, jadi 45, tambah lagi derajatnya. Kalau sebelum subuh ini pahalanya. Ini dikasih tahu. Kalau sedekah ini pahalanya, ya kan? Kalau infak ini pahalanya, baca Quran ini pahalanya, zikir ini pahalanya, dikasih tahu semua. Kecuali puasa. Puasa ini kata Allah, ini untukku. Ya, ini untukku. Dan aku sendiri yang akan memberi pahalanya. Makanya nggak ada yang bisa memberitahu kepada kita tentang pahala puasa itu. Karena hanya Allah. Makanya sabarlah, kita tidak usah ngege mongso kata orang Jawa, tidak usah ingin tahu berapa ya pahala saya ini. Nggak usah. Karena Allah sudah menyatakan dalam hadis qudsi itu bahwa puasa ini hanya untukku saja. Dan hanya aku yang akan memberikan pahala. Makanya ibadah puasa ini dijadikan sebagai satu ibadah yang istimewa. Kenapa? Karena akan bisa melatih diri kita menjadi orang yang disiplin, diri kita bisa menjadi orang yang jujur. Itu hanya dengan melalui ibadah puasa. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, nanti kalau surah itu bunyi ya. Sudah surah belum? Belum ya? Ya. Nah kemudian itu manfaat yang kedua. Kemudian yang ketiga, banyak sekali manfaatnya, tapi kita ambil yang tiga ya. Manfaat daripada hadis ini. Nah, manfaat daripada hadis ini adalah bahwa jihad itu tidak dimasukkan di dalam rukun Islam. Kenapa? Karena jihad itu tidak wajib untuk selama-lamanya dan jihad itu tidak dilakukan setiap saat, ya kan? Nanti menjelang kiamat itu kan Allah turunkan Nabi Isa kan?
untuk membunuh Dajjal, ya kan? Membunuh Dajjal, kemudian untuk menghancurkan salib, ya, salib-salib yang ada di muka bumi ini, ya, itu dihancurkan. Mulai pokoknya seluruh dunia yang ada salib dihancurkan, kemudian babi-babi di seluruh dunia itu dibunuh itu. Makanya Nabi Isa ini uyuh benar ini, pekerjaannya banyak ya. Dajjal dimatikan, babi-babi yang ada, semua jenis babi, Pak. Babi hutan, babi kota, babi ngepet, semuanya dibunuh. Nah, gitu ya. Nah, jadi bunuh semua. Kemudian salib-salib yang ada. Nah, gitu ya. Nah, sekarang ini sudah ada upaya untuk menyatukan antara salib dengan mimbar gitu ya. Ada ya, satu tempat ibadah di situ semua agama ada gitu kan. Dalam rangka toleran gitu ya. Toleran salah pasang gitu ya. Nah, makanya kalau kita membaca hadis ini, kita jadi tahu. Jadi tahu bagaimana sih sebenarnya dalam agama itu. Nah, jadi kalau yang pertama ini ulun informasikan, hadis yang pertama ini tentang niat. Hadis yang kedua tentang agama. Hadis yang ketiga, oh ini hadis yang ketiga nih kayaknya yang kami sampaikan ini. Ya, hadis yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita mengetahui biografi dari yang meriwayatkan, pangkal sanadnya adalah Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar ini punya anak namanya Abdurrahman. Makanya disebut Abi Abdurrahman, gitu kan? Nah, Abdurrahman itu anaknya Abdullah, Abdullah anaknya Umar, Umar anaknya Khattab. Jadi namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Nah, begitu. Nah, Abdullah ini Bapak Ibu sekalian, ini termasuk 4 serangkai yang dikenal di dalam sejarah, yaitu Al-Abadilatul Arba'ah, yaitu 4 serangkai namanya sama mirip ya, banyak kesamaannya. Namanya sama-sama Abdullah, 4 orang Abdullah, sama-sama muda, sama-sama panjang umur, sama-sama menjadi samudera ilmu, sama-sama menjadi banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, sama-sama menjadi referensi rujukan fatwa. Ini 4 Abdullah ini, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Zubair, Abdullah ibnu Amr bin As. Jadi ada Umar, ada Amr. Nah, ini 4 Abdullah. Ini panjang-panjang umurnya. Tapi yang kita ambil di sini adalah Ibnu Umar, yaitu Abdullah ibnu Umar. Bapak Ibu ingin mengetahui bagaimana Ibnu Umar ini ketika meriwayatkan hadis itu hati-hati, teliti sekali. Satu huruf pun kurang tidak mau, apalagi lebih, ya kan gitu. Makanya ketika kita belajar hadis, kita juga hati-hati cara menuliskannya, cara menyampaikannya, ya. Nah, itu juga harus hati-hati. Nah, Ibnu Umar itu nah, ini sudah ya, Pak ya? Sudah. Ini amat sangat dekat kepada Rasulullah SAW, karena dekat inilah maka banyak yang diriwayatkan oleh beliau. Tidak kurang dari 2.630 hadis diriwayatkan oleh beliau. Dan beliau ini panjang umur, sampai umurnya 85 tahun. Makanya banyak murid-murid beliau. Ya, muridnya beliau itu banyak, sehingga banyak hadis-hadis yang dinukil dari beliau, sehingga banyak sekali sampai pada Imam Bukhari, Imam Muslim, dan seluruh imam-imam itu mengambil hadis dari beliau, dari guru-gurunya beliau. Kemudian beliau itu selama hidupnya 85 tahun itu umrohnya Pak, Bapak sudah pernah dengar? Beliau umroh itu 1000 kali umroh. Bayangin ya, bayangin kalau sekarang nyaman ya kan, Makkah Madinah itu pakai bis itu cuma 6 jam, ya kan, nggak macet, jalannya lebar sekali. Dulu pakai keretanya itu onta, ya kan? Kita bisa bayangkan. Terus hajinya berapa? 60 kali haji. Ibnu Umar ini Masya Allah luar biasa. Makanya kalau kita mempelajari biografi beliau itu, jadi semangat kita ini dalam beribadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tidak apa karena kita dibatasi oleh waktu dan kita tidak boleh melampaui. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, kita sampai pada hadis yang ini. Namun ini kami sampaikan bahwa yang terakhir ini adalah kaidah hadis. Ya, kaidah hadis itu bagaimana mengajarkan kepada kita bahwa hadis ini memberitahu kepada kita bahwa rukun Islam itu, yang rukun atau yang wajib itu harus didahulukan daripada tawabi. Apa itu tawabi? Tawabi itu adalah ibadah tambahan. Jadi yang fardu-fardu, yang wajib-wajib itu didahulukan daripada yang sunat. Misalnya kita sholat malam sampai subuh, tapi zuhur, asar, guring, ada yang ketinggalan. Ya. Tapi ada orang yang tidak sholat malam, tapi subuhnya tepat waktu, zuhurnya tepat waktu, asarnya tepat waktu, maka itu lebih baik daripada yang pertama tadi. Inilah namanya tawabi. Ya, itu dinomorduakan daripada rukun tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhai kita semua. Ulun mohon maaf, pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam mendampingi kajian ini. Mari kita tutup pertemuan dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.